Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Miliana dari kelas 3B jurusan Administrasi Negara, ingin memenuhi tugas bahasa Indonesia yang kemarin diberikan. Tugas yang kemarin diberikan yakni ceritakan sejarah perkembangan tentang bahasa Indonesia di Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia tidak lepas dari penggunaan nama yang dimilikinya. Dengan kata lain, penamaan bahasa Indonesia itu sendiri bermula sejak adanya Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 lalu. Hal ini berkaitan dengan menghindari kesan dari imperialisme bahasa apabila masyarakat Indonesia masih saja menggunakan bahasa Melayu sebagai nama yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam proses tersebut terjadi beberapa perbedaan yang ditimbulkan pada keberadaan bahasa Indonesia saat ini dengan jenis bahasa Melayu yang digunakan di kawasan Riau atau Semenanjung Malaya. Hingga saat ini bahasa Indonesia sendiri dikenal sebagai kata-kata hidup yang tentunya banyak menghasilkan beragam kata baru, baik itu dengan proses penciptaan atau bahkan melalui sistem penerapan bahasa asing serta bahasa daerah yang ada di sekitar Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri dituturkan serta dipahami oleh masyarakat Indonesia. Meskipun tidak termasuk dalam bahasa ibu, namun bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dimiliki oleh penutur terbanyak. Bahkan, sebagian besar warga negara Indonesia sendiri menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja ya. Sementara itu, penutur bahasa Indonesia seringkali menggunakan versi kolokial atau bahasa sehari-hari yang digunakannya. Hal ini seperti terlihat pada proses pencampur adukan antara dialek Melayu dengan bahasa ibu yang dimilikinya. Lebih dari itu, bahasa Indonesia juga dikenal sebagai bahasa dengan tingkat penggunaan yang luas. Hal ini terbukti dengan banyaknya bahasa tersebut yang digunakan di berbagai media atau bahkan lingkungan pendidikan, seperti halnya sekolah hingga perguruan tinggi. Dalam bahasa Indonesia, tata bahasa serta fonologi yang dimilikinya relatif lebih mudah untuk dipahami karena itulah dalam pemahaman aturan dasar lebih gampang untuk diikuti dan digunakan dalam aktivitas komunikasi. Berkaitan dengan keberadaan bahasa Melayu yang menjadi dasar dari munculnya bahasa Indonesia, pada dasarnya terdapat 4 faktor yang menjadikan bahasa tersebut kemudian diangkat sebagai untuk bahasa Indonesia. 4 faktor itu diantaranya: 1. Bahasa Melayu dikenal sebagai langue franche untuk bahasa Indonesia termasuk dalam bahasa perdagangan serta bahasa dalam sistem perhubungan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu itu sendiri terbilang sederhana. Karena itulah sangat mudah bagi masyarakat Indonesia untuk mengerti dan mempelajarinya. Hal ini berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu yang tidak menggunakan tingkatan dalam bahasa yang dimilikinya. Yang ketiga, beragam suku atau etnis besar yang ada di Indonesia seperti halnya suku Jawa, Sunda, dan beragam suku lainnya juga dapat dengan mudah secara sukarela menerima bahasa Melayu tersebut sebagai bahasa Indonesia yang kemudian digunakan sebagai satu jenis bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki kesanggupan yang dapat digunakan sebagai bahasa budaya. Dalam hal ini, bahasa tersebut memiliki arti yang sangat luas. Itulah ciri-ciri bahasa Melayu yang menjadi faktor pembentuk bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.